Ya, jelas ya Bu ya. Ini bukan katanya, tapi nyatanya orang-orang yang sudah menggunakan produk di PT BES. Dan hidup itu cuma dua pilihan Bapak Ibu, maju atau mundur, sukses atau gagal. Sama ketika kita hidup hanya dua juga. Kapan kita waktunya sholat dan kapan kita disolati. Siapkan bisnis Bapak Ibu semuanya. Jangan pas kepepet Bapak Ibu baru melek bisnis. Jangan pas pensiun Bapak Ibu baru melek bisnis. Tapi pas saat ini Bapak Ibu di ruangan ini, Bapak Ibu mendapatkan informasi yang nanti akan Bapak Ibu bawa pulang. Betul? Aplaus dulu buat Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya akan sampaikan ini yang ada dagingnya. Ya, PT BES bukan hanya menjual produk, tapi PT BES menyiapkan peluang usahanya. Bagaimana caranya untuk menjalankan proyek kemitraan 1.670.000.000 Bapak Ibu bisa dapatkan 1 sampai dengan 2 tahun. Mau? Mau? Apa kabar? Yang duduk depan 2. Ini pertama kali yang dapat luxury nih. Yang 2. Apa kabar? Baik, terima kasih Bapak Ibu. 167 miliar dari mana? Ya, 167 miliar dari mana? Ada umroh senilai 20 juta, mobilio senilai 150 juta, dan Pajero atau Big Mukes senilai 500 juta, serta rumah luxury 1 miliar. Semua ini Bapak Ibu bisa ambil. Bapak Ibu bisa tukar dengan uang cash. Sekiranya Bapak Ibu sudah punya rumah mewah, ambil uangnya buat bayar amanah. Betul? Jadi Bapak Ibu tidak perlu rumahnya. Ya, bagaimana caranya bergabung? Sederhana Bapak Ibu. Cukup 100.000 rupiah. Bapak Ibu register serta belanja produk senilai 2 juta. Bapak Ibu mendapatkan produk senilai 3 juta. Bapak Ibu belum melangkah, Bapak Ibu belum menjalankan, PT BES sudah memikirkan keuntungan Bapak Ibu. PT BES sudah memberikan margin 1 juta. Belum ya Bapak Ibu produk. Tapi jangan salah Bapak Ibu, saya tidak mengajarkan Bapak Ibu untuk berjualan. Ya, lihat Bapak Ibu, cara menjalankan cukup PCA, pakai ceritakan aja. Ya, pakai ceritakan aja. 14 bonus di PT BES. Saya akan sampaikan 3 bonus di PT BES. Saya tidak sampaikan semuanya. Ya, begini, ada peringkat hak usaha. Perhatikan Bapak Ibu. Halo, halo. Oke, ada basic cukup 2.100.000 yang berpotensi 1.670.000.000. Di sini Bapak Ibu dapat umroh 1 kali, mobilio 1 kali, Pajero 1 kali, dan rumah luxury 1 kali. Ini yang paling kecil. Halo. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Sebentar ya, habis ini boleh. Yang kedua ada paket reguler. Ibu punya 3 hak usaha. Sama kesempatannya. 3 kali umroh, 3 kali mobilio, 3 kali Pajero, dan 3 kali rumah luxury. Serta 7 bisnis eksekutif, 15 dan priority 31 kali kesempatan. Kiranya Bapak Ibu mau dapat yang kecil atau yang besar? Yang kecil atau yang besar? Berarti ambil paketnya yang priority. Tapi PT BES baik hati Bapak Ibu. Dia tidak memaksakan, sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu belum mampu priority, boleh ambil paket yang buntutnya aja. Yang buntutnya aja. Yang 2 juta. Baik. Komisi penjualan langsung sebanyak 20%. Ini Pak, yang tadi Bapak punya amanah sebesar 50 juta.
Saya yakinkan 3 bulan ketika Bapak jalani serius bisa akan cepat selesai. Ingat, serius ya Bu, serius Bu. Seperti contoh Ibu Yeni ya. Ibu Yeni punya teman. Iya, Ibu Yeni kan. Ibu Nia, pantesan saya lihatin Bu Wiji kayak Yeni Rahman. Ibu Nia punya teman. Punya. Boleh sebutin satu aja Bu. Ibu Nisi. Oke, Ibu contoh. Besok Selasa depan Ibu Nia bawa Ibu Ningsi kemari, ya. Kemudian Ibu suruh duduk seperti biasa, Ibu jelaskan. Yang ngejelasin saya, yang menyampaikan saya. Tiba-tiba Ibu Ningsi ikut ambil paket priority. Yang dapat duit siapa? Yang dapat duit siapa? Kiranya kalau ada peluang yang tugasnya cuma kenalin orang, pulang dikasih duit, diambil nggak? Ibu senyumnya kok seperti gitu. Ya, ingat Bapak Ibu, cuma kenalin orang, ajak ke sini, nggak usah ngomong macam-macam. Ya, yuk mau kaya nggak, mau punya mobil gratis nggak, ajak ke sini. Nanti biar orang-orang leader-leader yang sudah punya prestasi yang akan menyampaikan. Tugas Bapak Ibu hanya mengajak. Betul? Aplaus dulu buat Bapak Ibu semuanya, ya. Dan jangan salah, Bu, ketika Ibu bawa, besoknya bonusnya masuk ke rekening. Ke siapa di sini yang sudah merasakan bonusnya? Saya. Yang sudah merasakan bonus sponsor? Ibu sudah merasakan, Bu? Berapa? Satu orang 400.000. Uangnya masuk ke rekening. Udah diambil belum? Udah. Dibelanjain bisa nggak? Bisa. Boleh dibelanjain duitnya? Udah. Bukan uang goib. Bukan. Uang beneran. Uang beneran. Nyata ya? Nyata. Oke, aplaus dulu. Jelas ya Bu, bukan uang goib, uangnya nyata, real, bisa dibelanjakan. Jadi kiranya bisnis ini kaleng-kaleng bukan? Baik Bapak Ibu, ada lagi bonus berpasangan 50.000 berpasangan. Ini nanti sesi berikutnya akan saya jelaskan Bapak Ibu, ya. Ketika poin Bapak Ibu 100 kanan dan 100 kiri, Bapak Ibu berapa mendapatkan 20 juta. Ya. Kemudian lanjut, bukan dari nol, bukan di reset kayak yang di sebelah. Lanjut Bapak Ibu, 100 tambah lagi 300. Dapat lagi mobil yuk. Bapak Ibu butuh buat bayar amanah, ambil uangnya, sudah disiapkan. Masih juga lanjut lagi akumulasi 1.500 kanan dan 1.500 kiri. Bapak Ibu berapa mendapatkan 500 juta rupiah. Mau lanjut lagi nggak? Tambah lagi Bapak Ibu 3.000 dan kanan kiri, dapat lagi rumah luksuri 1 miliar. Aplaus untuk Bapak Ibu semuanya, ya. Dan perlu dicatat, ini 1.500 bukan orang. Wah, ngumpulin orang nih 1.500, bukan, tapi omset. Akan kita perdalam ketika Bapak Ibu sudah bergabung. Bagaimana cara cepat mengumpulkan poin tersebut. Saya akan buka setelah Bapak Ibu putuskan bergabung di hari ini. Sudah jelas ya Bu? 1670 apa aja? Sudah jelas ya Bu? Kenapa PTBS ngasihnya kok mobil, ngasihnya kok motor, ngasihnya kok rumah? Ada yang tahu? Karena inilah benda-benda ini yang gampang orang terjerat dengan riba. Kita diajarkan bagaimana jadi BCA. Paham Bu? BCA? Beli cash aja. Ya. Jadi jangan kredit lagi. Udah punya duit, beli. Nggak punya duit, upgrade. Oke? Nah, ini adalah orang-orang yang sudah berprestasi. Ya, semua ini bukan katanya. Yang dilingkari yang sudah masuk
Richard BTBS adalah founder Smart Synergy World. Aplaus dulu Bapak Haji Mas Duri Firmansyah dan Umi Haja Laini Smartasari. Nah, ada lagi tempat yang kosong di sebelah kiri paling pojok. Saya doakan salah satunya adalah Bapak Ibu yang ada di ruang sini, ya. Amin. Dan ini dari Smart Synergy World yang juga sama-sama sudah berprestasi, ada di majalah juga, majalah SSW, ya. Saat ini lagi proses cetak, nanti Bapak Ibu bisa dapatkan siapa orang-orang yang sudah berprestasi. Dan jangan lupa, ketika Bapak Ibu bergabung di Smart Synergy World, ada pendidikannya. Kalau mau sukses harus belajar. Sukses memang sulit, tapi lebih sulit ketika tidak sukses. Ya, semuanya banyak orang yang ada di sini. Ini juga sama. Ini bukan goib, bisa dicolek, bisa dicubit orangnya. Ya, kesimpulannya Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, saya tadi dapat bisikan, ya, bisikan ini sudah 2 bulan yang ingin kita hadirkan, tapi alhamdulillah hari ini beliau punya kesempatan untuk hadir. Karena apa? Karena beliau punya kegigihan, beliau punya tekad, beliau punya dream yang memang harus dikejar. Dan jangan salah Bapak Ibu, beliau adalah seorang tukang urut. Dipastikan bisnis ini tidak pernah melihat latar belakang. Semua berhak sukses. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita saksikan success story dari Ibu Marlia, seorang tukang urut yang saat ini sudah memiliki prestasi 1 unit sepeda motor senilai 20 juta rupiah. Aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeruk purut kulitnya berkerut, belinya ke kota Harvest. Saya memang tukang urut, tapi kini ada di PTBS. Hidup tukang urut. Perkenalkan, nama saya Ibu Lia, latar belakang saya tukang urut. Saya lahir di kota yang sangat terpencil, di kota Kebumen. Ibu dan bapak saya seorang petani. Rumahnya pun terbuat dari bilik yang semua bolong. Jadi kita kalau dari dalam rumah bisa melihat keluar. Pintunya pun hanya ditempel, bukan pintu mewah yang ada kuncinya. Jadi ketika kita buka pintu, cuma digeser begitu aja. Singkat cerita,
saya merantau ke kota Bogor. Dan kemudian pada tanggal 22 April 1997 saya dipertemukan dengan seorang laki-laki yang sangat tampan. Bernama Bapak Muhyiddin. Dan menikahlah kami. Singkat cerita, kemudian saya mengandung. Sampai umur 7 bulan, beliau tidak punya uang. Jangankan untuk membeli persiapan kelahiran, buat makan pun tak ada. Akhirnya singkat cerita, dengan naik bis, saya diantar ke Kebumen. Saya ditinggal di kampung. Akhirnya beliau pamit untuk kembali lagi ke Bekasi untuk mencari nafkah. Pada usia kehamilan 8 bulan, betul-betul kondisi sangat sulit Bapak Ibu. Tidak punya uang untuk beli popok. Saya cerita kepada ibu saya, namanya Ibu Sarni. Diajaklah saya ke sebuah pasar kecil. Kita berjalan kaki sejauh 5 kilo. Saya bilang sama ibu saya pengen membeli itu pop. Akhirnya kata ibu, ya udah ya nak, besok kita beli. Kemudian besoknya terjadilah beliau mengambil karung 3 buah, kemudian pisau dan galah sangat panjang. Saya bingung itu galah buat apa. Ternyata saya diajak ke makam. Karena di makam itu tumbuh pohon asem 3 buah. Pohon asemnya sangat rindang dan buahnya lebat sekali. Mulailah ibu saya memetik asem. Saya membantunya dengan perut besar. Hamil 8 bulan. Akhirnya terkumpullah buah asem itu 3 karung penuh. Kami pulang berjalan kaki Bapak Ibu. Sejauh 5 kilo juga. Jarak dari sawah itu ke rumah 5 kilo. Dengan berjalan kaki membawa buah asem. Besoknya kami berjalan kaki lagi untuk menjual asem itu. Secara akal sehat Bapak Ibu, asemnya hanya ditaruh di pinggir jalan. Waktu itu kami belum kenal namanya sayur asem. Jadi bingung juga itu asam mau diapain. Dari subuh sampai jam 12 siang gak ada pun yang membeli. Sedih sekali hanya untuk membeli selembar popok bayi pun tidak ada uang. Singkat cerita, dalam kondisi bingung, kok asemnya gak ada yang beli. Datanglah tiba-tiba mobil warna hitam. Itu semua berapa Bu? Saya naikin ke mobil dan dibayar Rp15.000. Allahu Akbar. Dapat uang segitu langsung saya membeli popok bayi yang saya inginkan. Akhirnya kami pun pulang Bapak Ibu. Singkat cerita lahirlah anak saya yang pertama, Hilmi Abidul Fadil, tanpa ditungguin Bapak Muhyiddin. Ya, mungkin ada filmnya ya, Pak Haji Muhyiddin. Tapi ternyata bukan beliau. Jadi lupa bercerita. We support you, Mulia. Singkat cerita, tumbuhlah anak-anak kami menjadi anak yang luar biasa. Kemudian lahirlah anak yang kedua bernama Dina Mardia, lahiran di Bidan di daerah Jakarta Timur di Puskesmas. Nah, mudah-mudahan Umi Haji Selamasari tidak menyarankan ini ya. Kata Bu Bidan, Bu kalau anaknya mau cerdas, bikin aja susu sendiri, katanya gitu. Gimana Bu Bidan? Itu beras dicuci bersih,
terus diangin-angin, udah agak kering disangrai, dikasihlah kencur sama temulawak. Saya jalanin ibu bapak karena memang tidak ada uang. Jangankan untuk beli susu anak, itu betul-betul kondisi sulit sekali, tidak ada uang. Maka apa yang disarankan bidan, saya kerjain. Saya bikin beras beberapa liter, saya cuci, saya sangrai, saya simpan di toples. Nah ternyata nyimpen berasnya itu yang sudah kering berderet dengan punya kakak. Yang kakak juga anaknya sama usianya. Kata anak saya, Umi, kok susunya beda sama itu? Hati siapapun akan menjerit Bapak Ibu. Pengen rasanya beli susu yang seperti itu, tapi memang tidak ada uang. Alhamdulillah, singkat cerita, waktu pun berjalan, alhamdulillah. Mereka sekarang sudah besar-besar. Itu harapan saya. Harapan saya ada di anak-anak. Jadi saya masuk PT ke sini pun karena anak saya. Ada lagu untuk mereka. Ibumu sayang masih terus berjuang, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Walaupun darah dan nanah saya mengalir, saya tidak akan berhenti dari PTBS. Sehingga cerita COVID melanda negeri ini, Bapak Ibu semuanya, dengan latar belakang saya tukang urut, sungguh luar biasa. Mulailah nggak ada pun satu pun yang memanggil saya Bapak Ibu. Karena jangankan untuk bertemu ya, kita untuk dekat pun tidak bisa. Yang urut juga stop, nggak berani ketemu. Saya juga ketemu mereka takut kena COVID. Ada sebagian yang memanggil itu di Komplek Wara, Halim Perdana Kusuma. Itu komplek-komplek Wara itu sangat ketat sekali untuk bisa tembus ke situ. Begitu saya datang mengurut, itu diinterogasi dulu. Ibu Lia tidak sedang flu? Tidak. Tidak sedang demam? Tidak. Banyak banget pertanyaannya. Alhasil datanglah saya ke situ, ke Komplek Wara. Kemudian apa yang terjadi Ibu? Saya dipoto mulu. Baru datang dipoto cekrek. Masker dipoto lagi cekrek. Terus ngapain dipoto? Saya pengen foto saya ada di buku katalog PTBS. Kalau cuma fotonya ada di situ udah biasa. Tapi itu yang saya inginkan. Saya ingin bersama dengan miliarder lain. Foto saya terpampang bersama Abi Haji Masuri Firmansyah dan Umi Hada Elis Ratnasari. Singkat cerita, dalam keadaan COVID, buat makan susah, semua serba susah, orderan urut pun tidak ada. Dipertemukanlah saya dengan malaikat saya, malaikat tak bersayap, yaitu leader saya, Ibu Reswati. Thank you, Ma, I love you. Melalui beliau, alhamdulillah, saya langsung bergabung dengan PTBS. Sehingga dalam waktu 2 bulan, saya meraih umroh gratis dari PTBS. Takbir! 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 Pada tanggal 4 Oktober, ada seminar akbar yang akan diselenggarakan di Geraha Hardika. Saya membawa lebih dari 40 orang. Dan alhamdulillah sekarang tim saya untuk SC20 sudah ada 20 orang. Alhamdulillah. Coba boleh bangkit, bangun untuk timnya Bu Mardia, boleh? Silakan tim saya. Boleh berdiri, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu semua. I love you tim, I love you. Oke, terima kasih, silakan kembali. Marilah kita terus semangat. Latar belakang apapun tidak penting Bapak Ibu di sini. Saya aja yang cuma tukang ngurut bisa. Apalagi Bapak Ibu semua di sini pasti bisa. Oke, baik. Satu kata, very good, very fine.
untuk Ibu Maria, Bapak Ibu. Ya, ada sebuah pesan yang disampaikan Ibu Maria di sini, Bapak Ibu. Artinya bisnis di PT Best itu tidak akan pernah gagal. Yang ada orang berhenti sebelum sukses. Seorang berlatar belakang tukang urut bisa. Saya yakin Bapak Ibu pasti lebih bisa. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, saya akan panggilkan orang yang luar biasa. Kita akan belajar bersama-sama dengan co-founder kita. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu?